Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Siti Bahria Bunga, mahasiswa PPG dalam jabatan Ditj 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 25 40 41 30 6 14. Pada hari ini, Kamis 8 Januari 2026, saya akan melakukan praktek pembelajaran pada sekolah Miss Nurul Hadi Leobatang dengan mata pelajaran IPAS kelas 6 bab 6 tentang gawat, benarkah energi di bumi akan habis. Dengan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah problem-based learning. Selamat menyaksikan. Halo. Hai. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Sama. Sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas pimpin doa. Mari sama-sama kita berdoa. Selanjutnya Ibu ambil cek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir. Semua hadir? Ya. Alhamdulillah Ya. semua hadir, berarti kita lanjut lagi. Sebelum kita memasuki materi kita hari ini, Ibu persilakan kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Mari persilakan berdiri dulu. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Selama-lamanya. Terima kasih, silakan duduk. Sekarang kita lanjut yang berikut. Hari ini kita masuk ke tahun pelajaran atau kita masuk ke semester yang kedua. Semester pertama kemarin sudah kita lalui, sekarang kita masuk semester kedua. Di bab yang pertama hari ini kita pelajari adalah materinya berkaitan dengan gawat, benarkah energi di bumi akan habis. Itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Dengan tujuan yang kita harus capai hari ini adalah yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian energi serta berbagai bentuk dan sumber energi dengan bahasa sendiri secara tepat. Dan yang ketiga adalah menganalisis dampak terjadinya pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan dan lingkungan jika tidak tersedianya energi. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari
bab 6 yang kita pelajari hari ini. Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Coba kalian bayangkan bagaimana jika dalam 1 minggu tidak adanya energi listrik di rumah maupun di sekolah. Bagaimana bayangan kalian? Saya bisa kasih jawaban bagaimana jika tidak ada energi listrik selama 1 minggu di rumah ataupun di sekolah. Coba angkat tangan siapa? Akan membuat aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan energi listrik di kehidupan sehari-hari. Oke. Contohnya seperti di sekolah, penggunaan komputer atau laptop Oke. akan terhambat. Apa lagi? Sudah teman-teman menjelaskan, menyampaikan bahwa jika tidak ada energi listrik selama 1 minggu, maka aktivitas kita akan terhambat. Karena di zaman sekarang ini, aktivitas kita itu banyak sekali memerlukan energi listrik. Contohnya, penggunaan laptop atau handphone ya. Handphone kalau tidak ada energi listrik bisa digunakan tidak? Tidak. Kita menggunakan listrik untuk mengecas baterai. Karena baterai kan handphone tidak bisa digunakan. Siapa bisa jawab lagi? Selain itu apa lagi? Di rumah makanan kita makan jadi susah karena tidak ada listrik. Jadi tidak bisa menggunakan kulkas, makanan jadi basi. Oke, terima kasih. Yang kedua, contohnya tadi teman Aulia sampaikan bahwa kalau di rumah kan pasti kita sering memasak menggunakan alat-alat elektronik. Misalnya rice cooker, kulkas. Kalau rice cooker kita masak kan kita harus menggunakan apa? Energi listrik. Kalau tidak ada energi listrik berarti rice cookernya tidak bisa kita gunakan. Zaman sekarang semua membutuhkan energi, namanya energi listrik. Oke, selanjutnya Ibu akan memutar sebuah video pembelajaran di sini berkaitan dengan bab 6 tentang apa jadinya jika tidak ada energi. Teman-teman hari ini teman-teman semua sehat dan selalu semangat. Kali ini kita akan belajar bab 6 topik A. Apa jadinya jika tidak ada energi? Perhatikan saat berikut. Wah, listrik padam. Iya nih, kita nggak bisa nonton televisi deh. Seandainya di rumah kalian tiba-tiba lampu padam, aktivitas apa saja yang tidak bisa kalian lakukan? Ketika tidak ada energi listrik, tentu kita akan kesulitan melihat di malam hari. Selain itu, kita tidak bisa menggunakan perangkat listrik seperti televisi, lemari pendingin, AC, telepon genggam, pompa air, lampu, laptop, atau komputer, dan sebagainya. Tak hanya itu, ketika tidak ada energi listrik, maka kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain menggunakan jaringan seluler dan kita pun tidak bisa menggunakan internet. Hal ini disebabkan semua perangkat komunikasi termasuk satelit, yaitu dengan adanya perubahan energi listrik pada komputer atau telepon pintar. Memilih tantangan. Agar kalian lebih paham untuk energi, coba lakukan kegiatan berikut. Oke, tadi kita sudah sama-sama memperhatikan atau menonton sebuah video pembelajaran yang berkaitan dengan materi kita hari ini adalah gawat jika energi di bumi itu akan habis. Oke, sebelum kita lanjutkan dengan Ibu memberikan LKPD, Ibu ingin menjelaskan sedikit berkaitan dengan video pembelajaran atau materi kita hari ini. Di sini tadi kita sudah menonton sedikit video pembelajaran tentang energi. Energi itu apa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan.
Kalau kita melakukan sebuah pekerjaan, itu berarti kita harus membutuhkan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat membutuhkan namanya energi. Tanpa energi, kegiatan kita atau aktivitas kita akan terhambat. Kenapa terhambat? Karena tidak ada energi. Contohnya, kita bepergian kemana-mana, kita menggunakan kendaraan. Kendaraan itu butuh apa? Butuh energi. Bensinnya. Kalau tidak ada bensin berarti motor atau kendaraan itu tidak bisa beroperasi. Begitu juga dengan kita manusia. Kita butuh makan. Makan itu untuk apa? Untuk menambah stamina atau energi kita. Bisa paham tidak? Oke. Energi ini kita bagi menjadi dua bentuk. Atau ada beberapa sumber energi. Yang pertama, energi tidak dapat diperbarui dan juga energi diperbarui. Energi yang tidak dapat diperbarui ini adalah energi yang bisa habis kita gunakan. Contohnya, energi yang tidak dapat diperbarui itu contohnya minyak bumi. Lalu ada juga batu bara dan juga gas alam. Kalau energi yang tidak dapat diperbarui ini, kalau kita gunakan terus-menerus, dia akan habis. Lalu energi yang diperbarui itu contohnya matahari, air, angin. Itu dia tidak akan kita pakai sepuas-puasnya pun dia tidak akan habis. Karena dia berasal dari alam. Matahari. Kalau matahari kau pakai terus-terus, apakah dia akan habis? Tidak. Air? Tidak. Akan habis tidak? Tidak. Karena ada sumbernya, dia langsung dari alam. Begitupun juga dengan angin. Itu adalah sumber energi. Ada yang dapat diperbarui dan juga ada yang tidak dapat diperbarui. Tidak dapat diperbarui, contohnya tadi gas alam, minyak bumi, itu tidak dapat diperbarui. Dan kalau dipakai terus, satu saat akan habis. Lalu energi yang diperbarui itu adalah energi yang terus-menerus dipakai pun dia tidak akan habis. Oke, biar semangat, minta kita semua berdiri buat ice breaking dulu. Ayo berdiri. Semua berdiri dulu. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Ibu akan membagikan lembar kerja berdasarkan kelompok ya. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Mana kelompok 3? Dan kelompok kelima. Oke, sekarang perhatikan di situ. Setiap kelompok mempunyai soal masing-masing ya. Kelompok 1 di situ tentang energi listrik ya. Tentang energi listrik, nanti di sini dituliskan nama kelompok. Lalu jawab sesuai dengan pertanyaan yang sudah disediakan di situ ya. Bisa?
Terima kasih. Harus hasil panen, contohnya jagung atau padi dan berbagai macam hasil panen semua, setiap kelompok sudah siap semua? Sudah. Oke, dipakai dari kelompok 5 sampai dahulu. Yang kelompok 5. Oke, kedua orang maju ke depan untuk presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema energi bahan bakar. 1. Apa yang akan terjadi jika sumber energi ini tidak tersedia? Jika energi bahan bakar tidak tersedia, kendaraan bermotor dan mesin tidak dapat beroperasi, sehingga aktivitas transportasi dan produksi akan terganggu. 2. Tuliskan 2-3 masalah utama. 1. Kendaraan bermotor tidak dapat digunakan. 2. Proses produksi di pabrik terhenti. 3. Distribusi barang dan jasa menjadi terhambat. 3. A. Manfaat sumber energi ini. Energi bahan bakar bermanfaat sebagai sumber tenaga untuk kendaraan, mesin, dan alat-alat rumah tangga tertentu. B. Contoh pemanfaatan di kehidupan sehari-hari. Digunakan pada bensin dan solar untuk kendaraan, gas LPG untuk memasak, serta bahan bakar minyak atau mesin. C. Dampak jika energi ini tidak ada. Aktivitas manusia menjadi terhambat karena transportasi dan kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik. 4. Kesimpulan kelompok. Energi bahan bakar sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak karena jumlahnya terbatas dan dapat mencemari lingkungan. Cara bijak untuk menghemat menggunakan energi. 1. Menggunakan bahan bakar secukupnya dan tidak boros. 2. Beralih ke energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. 5. Sikap yang akan diterapkan setelah pembelajaran. Lebih hemat menggunakan bahan bakar dan peduli terhadap lingkungan dan mengurangi polusi. Oke, sebelum mereka menutupi mereka punya hasil presentasinya, apa ada tanggapan atau masukan untuk kelompok 5? Kalian setuju dengan jawaban mereka ya, kelompok 5? Iya. Sepakat? Sepakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang energi listrik. Apa yang akan terjadi jika sumber energi ini tidak terjadi? Jika energi tidak tersedia, aktivitas manusia akan terhambat karena banyak alat dan teknologi berasal dari listrik. Tuliskan 2-3 masalah. Alat elektronik tidak dapat digunakan. Kegiatan belajar
dan modern teknologi sejarah. Menggunakan energi listrik secara bijak dan bertanggung jawab serta peduli terhadap kelestarian lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan dari kelompok 1, 2, 3, dan 5? Ada masukan? Maka tidak ada punya jawaban? Tidak ada masukan, ada tanggapan? Tidak ada? Oke, terima kasih. Sudah selesai semuanya. Sudah semua dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah mempresentasikan semuanya? Ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut. Kita sama-sama membuat sebuah refleksi berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini tentang gawat jika energi di bumi ini akan habis. Ibu ingin memberi sedikit pertanyaan. Bagaimana cara kita untuk menghemat energi biar energi itu tidak cepat habis terpakai? Jadi cara kita menghemat energi ini bagaimana? Ketika tidak digunakan, contohnya energi listrik, jika sudah tidak digunakan harus dimatikan. Contohnya kipas angin, AC, TV, kalau tidak menonton harus dimatikan. Begitu juga dengan lampu, kalau malam mau tidur harus dimatikan. Agar apa? Agar energinya atau pulsanya listriknya tidak cepat habis. Energi air kalau tidak terpakai lagi dimatikan. Oke, dari kegiatan kita hari ini kita membuat kesimpulan bahwa energi itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Bukan cuma manusia tetapi juga tumbuhan. Tanpa energi, aktivitas kita akan terhambat. Oke, sebelum kita menutupi pelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya sedikit. Apa yang paling menyenangkan pada kegiatan kita siang ini? Menurut kalian apa yang menyenangkan? Menurut kalian apa yang menyenangkan dengan kegiatan atau materi yang kita pelajari hari ini? Apa? Bisa mengerjakan kelompok, apa lagi? Kita bisa apa? Memahami tentang apa? Tentang energi. Yang kemarin tidak tahu apa itu energi, akhirnya hari ini kita belajar tentang energi. Kita bisa tahu energi itu seperti ada energi listrik, ada energi air, apalagi matahari dan juga bahan bakar. Oke, kita berdiri, kita buat semangat sekali lagi sebelum kita menutup kegiatan kita siang ini. Oke, sama-sama tepuk semangat. Mari
wabarakatuh.